Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan dengan Kanda Bang Herbudi, Dengan Rizky. Bang Rizky, Bang Boyman. Pertama dengan Kanda Herbud ya. Kita berteman di FB 3 tahun, dah kan 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah malam ini bisa berjumpa Kanda ini jauh-jauh dari Kota Pegangan, Masya Allah bisa kita jumpa hari ini Kanda ya. Sengaja mencari. Masya Allah kasih ya. Saya kan ditemankan sama Kanda yang di Aceh, Kanda Azizan Nurza. Ketepatan Bang Azizan Nurza satu alumni. Ini sama ini. Oh sama. Masya Allah. Ilmu kelautan Perikanan Universitas Riau. Masya Allah. Satu angkatan. Kalau angkatan sama saya. Oh, satu angkatan sama Bang. Sama ini. Saya senior dia setahun. Oh senior setahun. Udah lama juga tak jumpa Bang Azizan. Sering jumpa. Dia sering turun pulang ke baru. Oh iya baru. Bang, sebelum saya tanya dengan Abang, apa kata-kata untuk Kanda Azizan Nurza Bang? Yang jelas selamat pengantin baru ya. Masya Allah. Itu jelas. Mantap. Mudah-mudahan langgeng. Amin. Bang, boleh tanya sedikit ya? Saya sekarang menekuni di bidang fotografi barusan 1 tahun ini. Menurut Kanda Herbert, apa foto yang menarik itu seperti apa? Foto yang menarik itu adalah foto yang dibuat oleh sang fotografernya itu yang bisa diterjemahkan sama orang yang melihat foto itu. Dia tengok, ya itu namanya yang berhasil, itu foto yang menarik. Foto yang ya, jadi kita mata fotografer nengok itu di foto, begitu orang lihat hasilnya, orang suka dan tahu maksud fotografer itu mau foto itu untuk apa. Itulah yang foto yang menarik. Kalau untuk perkembangan sekarang ini, yang dibutuhkan seorang fotografer tuh gearnya dulu atau lensanya? Sebetulnya tuh ilmunya orang. Upgrade ilmu ya. Kami gear itu semahal apapun, kalau seandainya orang yang menggunakannya itu tidak memaksimalkan dia, pasti tidak juga akan bagus hasilnya. Jadi kuncinya yaitu man behind the gun-nya itulah istilahnya. Orang yang di belakang alat itu gitu. Orang di belakang alat ya. Bukan. Iya kan. Kalau perkembangan lensa untuk saat ini? Kalau lensa itu kan faktor penyempurna mata ya. Kamera, iya, penyempurna dari alat kamera tadi. Jadi itu memang tergantung kebutuhannya. Kan macam-macam lensa itu ada kebutuhannya untuk apa. Tidak semua lensa itu bisa dipakai. Ya, jadi dia ada kebutuhannya. Masing-masing lensa ada. Nantilah kalau memang kita workshop. Siapa ya, Masya Allah. Satu lagi kita, kalau untuk pemula nih, bagus pakai kamera apa? Kalau pemula ya murah meriah aja. Yang berarti bisa memaksimalkan itu. Kita juga tak bisa nyebut-nyebut merek gitu. Tapi yang murah-murah. Kecuali endorse ya kan. Yang murah-murah aja. Jadi istilahnya kalau kita dihajar pun dulu rusak pun masih tak nyesal kali gitu kan. Pengalaman Kanda motret terjauh kemana Kanda? Motret terjauh itu di Kalimantan Tengah sama Makassar. Makassar, Sulawesi ya. Jadi Kanda sekarang ini kan udah zamannya editing ya. Apa peran editing dan menurut Kanda mana bagus? Hasil daripada original atau ditambah editing? Kalau fotografer murni ya, original. Fotografer murni yang idealis pasti akan lebih suka sama yang natural. Natural karena guna kamera dibuat seteknologi setinggi mungkin, semahal-mahal mungkin kalau toh akhirnya harus diedit lagi. Ya, karena dia HP pun bisa ya kan? Karena dengan kecanggihan kamera itulah kita sebagai sang fotografernya harus memaksimalkan, mengambil itu sesempurna mungkin. Jadi kalau editing itu hanya untuk menyempurnakan yang kurang-kurang sedikit-sedikit, tapi bukan hal yang utama. Itu intinya. Karena saya kan hampir mendalami 1 tahun nih, sebagus-bagusnya handphone, tapi orang lebih cenderung yuk yang motor itu pakai kamera. Itu sebenarnya penghargaan atau kan HP sekarang canggih-canggih kan. Itu mengapa masyarakat tuh lebih percaya lagi
contoh wedding orang nggak ada pakai handphone kan, pasti nyewa fotografer. Apa keistimewaan daripada seorang fotografer di Anda? Kalau kita menggunakan kamera benar, itu kamera besar selain handphone, itu memang dari segi kualitas foto dia memang lebih bagus dari segi ini kualitasnya, karena Iya. apa nama pikselnya, kemudian sensornya jelas. Oh ya, sensornya. Sensor di kamera itu lebih besar daripada yang di handphone. Nah, jadi itu salah satu menentukan bagusnya. Dan kalau bagi masyarakat awam, mereka melihat kamera besar itu nggak nyangka, Pak, ini fotografer ini pasti udah profesional. Udah profesional. Mau mereka bayar. Oh, iya, Bang. Nah, tapi kalau pakai handphone, ini pasti orang baru potret nih katanya. Padahal jangan salah, produk handphone sendiri ada yang udah canggih sekarang. Malahan di Hollywood itu sendiri ada film di Hollywood dibuat hanya dipakai kamera handphone. Pakai handphone. Ada. Oh, jadi Silakan searching juga. berarti handphone pun lebih apa juga kan ya? Kalau bisa kita memaksimalkan ya. ya. Ke orangnya lagi. Kembali orang ya. Oh ya Kanda, di hadapan Kanda tadi ada cerita Mas mengenai dia membuka kampung digital. Boleh dikenalkan nih Kanda? Ya, ini teman saya ini namanya Boyman, salah satu penggerak-penggerak dunia digital juga nih, jadi bergerak di bidang digitalisasi. Nah, dia juga banyak membenahi daerah yang kiranya butuh untuk jadi support IT, karena sekarang udah kena zamannya digital. Iya. Nah, jadi beliau banyak berkecimpung di situ. Nah, boleh tanya-tanya langsung, enggak apa-apa. Oke, Mas, apa kabar Mas? Oke, boleh diceritakan tentang dunia digitalisasi Mas? Digitalisasi sebetulnya ini kan adalah suatu media yang mempermudah kita. Tentunya ini kan bisa kerja. Sekarang ini seluruh informasi terkait mengenai kegiatan kita keseharian itu bisa dilihat, bisa dirasakan, dan juga bisa dibuktikan hanya melalui media kita. Kita ada apa-apa, misalnya ada sesuatu yang menurut kita baik, itu sudah selayaknya lah kita ekspos kepada publik, dijadikan bahan tontonan yang sewajarnya. Jadi mengenai dunia digitalisasi sebetulnya ini sifatnya ini berkelanjutan ya, karena setiap zaman kan berbeda-beda. Iya. Kalau dulu kita memahami suatu berita yang berkembang itu kan melalui radio, televisi. Sekarang klik sudah melihat website ya. Dunia di tangan kita sekarang. Dulu saya kayaknya pernah jualan koran di Jalan Riau. Jadi Riau Pos beberapa koran tuh pernah saya jalani. Sekarang nggak ada koran lagi ya. Itu karena zaman ya. Kita beralih lagi nih, orang sekarang lebih percaya terhadap dunianya masing-masing. Misalnya handphone, orang lebih up to date informasi ketika mereka bisa memaksimalkan handphonenya itu, gitu kan. Kita tanpa perlu kita misalnya nengok TV, tentu sesuai fakta yang ada. Sekarang ini kan kita kan penyakitnya kita di masyarakat nih, istilahnya tontonan udah menjadi tuntunan, gitu. Bukan tuntunan yang ingin kita tonton gitu. Betul. Sekarang itu yang jadi permasalahan. Jadi digitalisasi itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengekspos suatu kebaikan, kemudian yang patut dijadikan contoh untuk orang-orang lain. Itulah sebetulnya. Makasih Kanda Herbert, bisa dijelaskan abang yang ganteng yang megang laptop nih? Sedang nggak bisa diganggu nih, fokus. Lagi bagus, oke. Tapi ini salah satu contoh memaksimal digitalisasi, di mana saja kan bisa kerja, karena bisa. Internet hidup gitu Iya. kan. Kita di bawah pohon durian nih Bisa. Kanda, sebelum wawancara diakhiri, apa kata motivasi bagi para pemula dan para fotografer yang ada di Riau ini, dan apa tips dan tipsnya agar tetap bertahan di gempurnya era digitalisasi ini? Yang paling penting itu kita tuh jangan putus asa, dan sering berbuat, sering berlatih. Itu aja, jangan pernah berhenti. Jadi jangan masalah kamera, gear, lensa. Jangan. Yang penting kita rajin. Fotografer tuh rajin bangun pagi, istilahnya. Iya. Rajin bangun pagi lah istilahnya. Karena pagi itu udah mulai banyak momen bagus yang bisa difoto. Dari sunrise sampai semua kembun pagi, ya kayak gitulah istilahnya. Kalau kita udah siang lah memang kita dapat momen itu lagi. Berarti momen dan selalu upgrade ilmu Kanda ya. Oke. Terima kasih Kanda Herbert, jauh-jauh dari Pekanbaru. Kanda,
Masa satu saat kita bisa berkolaborasi untuk kebaikan. Ya, kita tunggu nanti kalau untuk workshop-workshop. Oke, nanti Kanda kita cari waktu, cari tempat, baik di Pekanbaru atau di Kota Siak kita Siak buat lah. ya di Siak lah ya. Kalau perlu ke Perawang kita ya kan, membuat workshop fotografi di sana ya kan. Oke, assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Mantap.